Startup asal kota Singkawang, Kalimantan Barat ini bersiap IPO di Bursa Efek Indonesia pada awal Februari 2024. Semenarik apa IPO-nya? Yuk kita bahas. Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali saya ucapkan teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi antrian IPO yang sudah masuk di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Kali ini kita kedatangan PT Topindo Solusi Komunika Tbk. Dengan kode saham TOSK, sektornya itu ada di teknologi. Kegiatan usahanya itu adalah online application and service serta platform teknologi untuk tujuan komersil. Periode book building tanggal 15 sampai 19 Januari 2024. Rentang harga penawaran ada di 115 sampai 125 rupiah per lembar saham. Dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 8.750.000 lot, teman-teman. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan prospektus, kita kupas sedikit profil dari si TOSK ini ya teman-teman. Jadi Perseroan adalah startup yang didirikan pada tahun 2018, didirikan sebagai pengembangan dari platform Top Pulsa milik Bapak Seiko Manito sebagai founder Perseroan yang telah memulai bisnis penjualan pulsa sejak tahun 2009. Di tahun 2018, Perseroan merilis aplikasi Topindo Pay hingga di tahun 2021, Topindo Pay semakin mengembangkan fitur di aplikasinya seperti produk virtual yang dijual secara online. Melalui platform Topindoku, Perseroan menawarkan produk virtual seperti pulsa, paket data, token listrik, voucher game, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Target pelanggan utamanya adalah UMKM seperti warung dan kedai-kedai yang menjadi mitra Perseroan. Topindoku tercatat memiliki lebih dari 1 juta pengguna dengan memiliki 25 gerai serta 66 top up point di tahun 2023. Perseroan berdomisili di kota Singkawang dan jaringan operasi mayoritas di wilayah Kalimantan. Oke teman-teman, tadi itu adalah profil singkat dari Topindoku ya teman-teman. Menurut saya untuk sektor bisnisnya ini lumayan menarik, tetapi memiliki kompetitor yang sangat ketat di sektor serupa ya teman-teman. Baik dari sesama perusahaan maupun perorangan ya teman-teman. Apalagi sekarang semua sudah serba digital, semua bisa dilakukan sendiri dari rumah ya teman-teman. Kalau mau beli pulsa sekarang teman-teman tinggal buka aplikasi M-Banking ya, di situ sudah bisa beli pulsa, bayar tagihan listrik, BPJS dan lain-lain, semua bisa dilakukan di HP kita sendiri ya, seperti itu teman-teman. Nah, kecuali memang teman-teman punya usaha sampingan seperti buka warung dan pengen meramaikan warungnya dengan produk-produk virtual. Nah, Sitos ini bisa teman-teman manfaatkan menjadi partner bisnis ya, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin di sini yang menarik adalah dari rekam jejak atau sejarah Topindoku ini didirikan ya, teman-teman. Bagaimana perjuangan si pendiri yaitu Seiko Manito merintis usahanya tahun 2009 itu dari rumah dengan jualan pulsa dulu. Kemudian terus berkembang sampai dengan sewa di satu ruko di pasar di kota Singkawang, dan sampai sekarang beliau sudah bisa mendirikan gedung dari perusahaannya sendiri ya. Ini menurut saya prestasi tersendiri lah untuk Bapak Seiko Manito ya. Tapi apakah IPO-nya menarik? Kalau menurut saya sih menarik ya untuk IPO-nya. Dalam rangka memanfaatkan momen IPO Hunter, bolehlah digas ya teman-teman. Seperti itu. Seperti biasa teman-teman, kita akan kupas prospektus dari TOS ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin gak sempat untuk ngebaca prospektus yang tebal, bisa saksikan video saya sampai selesai untuk setiap pembahasan IPO-nya. Disclaimer, video ini saya buat sebagai media informasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya akan ikut meramaikan IPO-nya si TOS ini atau tidak. Tidak ada ajakan atau paksaan untuk membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan. Oke teman-teman, langsung aja kita akan meluncur ke pembahasan prospektus dari TOSK atau Topindoku Solusi Komunika. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas di sini adalah indikasi jadwal dari IPO-nya Topindoku ini ya teman-teman. Akan memulai masa penawaran umum pada tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Februari 2024. Dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Februari 2024 dengan penjamin emisi atau underwriter itu adalah MNC Sekuritas dan juga RDK Elite Sekuritas teman-teman.
Nah, kedua sekuritas ini minggu lalu baru saja menyelesaikan hajatan IPO baru ya teman-teman. Itu adalah SMLA dan berhasil 2 kali ARA untuk IPO-nya yang dikawal mereka berdua ini ya teman-teman. Seperti itu. Mudah-mudahan si TOSK ini juga bisa 2 kali ARA seperti SMLA kemarin ya teman-teman, karena ini masuk ke dalam papan pengembangan. Nah, sebelum mengawal SMLA, si MNC ini pernah mengawal saham IPO Udang. Udang itu masuk ke dalam papan akselerasi kemarin 1 kali ARA ya teman-teman untuk IPO-nya. Kemudian sedikit lebih lama dia mengawal saham IPO MSIE, ini juga papan akselerasi dan untuk IPO-nya itu 5 kali ARB teman-teman. Dan sedikit lebih lama lagi dia mengawal saham IPO SMIL. Nah, SMIL ini dia juga join dengan RDK Elite Sekuritas ya pada waktu itu dan berhasil 2 kali ARA teman-teman. Nah, sedangkan si RDK Elite sendiri ya, selain SMLA yang join dengan si MNC ini, sebelumnya dia mengawal saham IPO Airgas teman-teman. Nah, Airgas ini untuk IPO-nya itu kemarin ngasih cuan ya, walaupun tidak terlalu banyak. Kemudian sebelumnya lagi mengawal saham IPO GRIA. Nah, GRIA ini si RDK Elite untuk IPO-nya berhasil tutup di zona merah ya teman-teman untuk IPO-nya kemarin. Dan lebih lama lagi dia juga mengawal saham IPO SMIL yang berhasil 2 kali ARA. Ya, sekali lagi untuk momen jangka pendek atau IPO Hunter, ini kedua sekuritasnya menurut saya cukup bagus ya teman-teman. Jadi 1 atau 2 kali ARA itu bisa, dan dikasih hijau langsung bungkus aja teman-teman, daripada kita yang dibungkus nanti ya, seperti itu. Selanjutnya kita bahas struktur IPO ya teman-teman dari TOSK ini. Sebanyak-banyaknya 875 juta lembar saham atau mewakili 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp10. Harga penawaran Rp115 sampai Rp125 dengan nilai emisi IPO itu sebanyak-banyaknya Rp19.375 teman-teman. Nah, ini nilai emisinya tidak terlalu besar ya teman-teman, di kisaran Rp100 miliar. Kemudian dalam IPO ini Topindoku akan memberikan waran ya teman-teman dengan rasio 10:3, di mana setiap pembelian 10 saham baru akan mendapatkan 3 waran secara gratis dengan harga pelaksanaan di Rp144 teman-teman. Nah, ini juga menurut saya menarik ya teman-teman, karena kalau dari IPO sebelum-sebelumnya ya, waran dengan rasio yang sedikit seperti ini itu biasanya yang digoreng. Beda dengan IPO dengan bonus waran yang 2:1, 1:1, 5:4. Nah, itu biasanya tidak terlalu digoreng di hari pertama ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat di sini adalah struktur permodalan ya untuk IPO dari TOSK ini ya. Jadi setelah ada masyarakat dan warannya, maka struktur permodalannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini pemegang sahamnya banyak sekali ya teman-teman, dan didominasi oleh nama-nama perorangan teman-teman. Hanya ada 2 di sini yang sebagai perusahaan teman-teman ya, seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan dividen ya teman-teman. Setelah penawaran umum perdana mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen dengan jumlah sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih tahun berjalan. Jadi ini akan dibagikan kemungkinan tahun 2025 dan seterusnya ya, karena berdasarkan laba tahun buku 2024. Kemudian di sini juga ada pembatasan atau lock up period ya teman-teman. Jadi untuk pemegang saham lamanya semuanya itu akan di lock up sampai dengan 8 bulan sejak TOSK ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Kemudian khusus untuk pengendali yaitu Seiko Manito itu tidak akan melepaskan ke pengendaliannya sekurang-kurangnya 12 bulan setelah TOSK ini listing di Bursa Efek Indonesia guys. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas rencana penggunaan dana IPO ya. Jadi seluruh dana yang diterima setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama 40% teman-teman dengan pembagian sebagai berikut.
75%-nya itu akan digunakan sebagai modal kerja perusahaan berupa pembelian persediaan produk digital seperti produk telekomunikasi, voucher game, token, dan lain-lain. Kemudian yang B, sekitar 25% akan digunakan untuk pengembangan sistem IT dari perusahaan. Kemudian yang kedua, sekitar 10% akan digunakan atau dialokasikan untuk entitas anak yaitu TNN dalam rangka penyetoran modal yang digunakan untuk modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail. Kemudian yang ketiga, sekitar 50% akan dialokasikan untuk entitas anak juga dalam bentuk juga penyetoran modal yang akan digunakan dengan rincian sebagai berikut. Yang A sebagai akuisisi properti berupa tanah dan bangunan, teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tanah tersebut milik pengendali, teman-teman ya. Jadi ini masuk kantong kanan, keluar kantong kiri ya. Jadi dari perusahaan masuk, keluar lagi masuk ke kantong pengendali karena di sini tanahnya atas nama pengendali, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian yang B digunakan untuk keperluan modal kerja seperti pembayaran biaya operasional seperti gaji, keamanan, dan lain-lain. Nah, ini adalah tujuan penggunaan dana IPO-nya menurut saya lumayan bagus ya. Ya, walaupun ada ya afiliasi teman-teman masuk kantong kiri, keluar kantong kanan di penggunaan dana IPO yang ketiga. Kemudian kita lihat laporan posisi keuangan dari TOSK, teman-teman ya. Total asetnya dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya teman-teman. 2020 ada di 31 miliar rupiah. 2021 ada di 32 miliar rupiah. 2022 naik lagi ke 43 miliar rupiah. Dan per 31 Juli 2023 ada di angka 87 miliar rupiah. Kemudian total liabilitas juga terpantau naik dari tahun ke tahun. 2020 ada di 28 miliar, 2021 naik ke 31 miliar, 2022 naik ke 38 miliar, dan per 31 Juli naik di 49 miliar rupiah. Kita lihat juga dari total ekuitas atau modal ya, dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. 2020 ada di 3,4 miliar, 2021 sempat turun drastis ya teman-teman, ada di angka 361 juta rupiah. Kemudian per 2022 naik lagi ke 5 miliar dan per 31 Juli 2023 ekuitasnya ada di angka 38 miliar rupiah teman-teman, naik signifikan dari tahun 2022. Kemudian kita lihat di sini dari laporan laba rugi dari TOSK teman-teman ya. Di sini banyak sekali terjadi penurunan ya teman-teman, mulai dari penjualan neto, kemudian laba rugi sebelum pajak ya juga terjadi penurunan, laba rugi tahun berjalannya juga mengalami penurunan teman-teman ya dari tahun 2020. Seperti itu teman-teman untuk laporan laba rugi dari TOSK. Nah, seperti biasa kita intip sedikit untuk Dewan Komisaris dan Direksi ya teman-teman. Ini ada Iwan Riyadi, warga negara Indonesia selaku komisaris utama. Kemudian ada Seiko Manito sebagai direktur utama dan juga sebagai pengendali dari Topindoku ini, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada Musabbit Firas selaku direktur keuangan warga negara Indonesia. Kemudian di sini ada Ramadona selaku direktur pemasaran warga negara Indonesia dan juga ada Deden Hendra Permana selaku direktur teknologi dari Topindoku ini, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas dari segi valuasi ya untuk IPO TOSK. Potensi market cap-nya itu ada di kisaran 402 sampai dengan 437 miliar rupiah. Dengan price to earning atau PER itu ada di 172 kali sampai dengan 187 kali teman-teman. Kemudian price to book value atau PBV itu ada di 13,2 sampai dengan 14,4 kali teman-teman. Nah, ini adalah valuasi dari TOSK teman-teman. Oke teman-teman, dari hasil pembahasan kita terkait prospektus IPO saham TOSK sudah ada beberapa poin yang sudah bisa kita jadikan bahan pertimbangan nih.
Yang pertama dari segi bisnis, teman-teman, menurut saya ini cukup menarik ya, tetapi dia ini memiliki kompetitor atau persaingan bisnis yang cukup ketat teman-teman ya di sektor serupa ya. Karena kalau kita lihat sekarang sudah banyak sekali bisnis-bisnis serupa yang mungkin dia belum sempat atau belum bisa IPO seperti TOSK ini ya teman-teman. Apalagi juga sekarang semua sudah serba canggih, untuk isi pulsa, bayar tagihan itu sudah bisa kita lakukan sendiri dari ponsel kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian dari segi underwriter, nah untuk underwriternya ini lumayan bagus ya teman-teman dalam mengawal saham IPO. IPO terakhir yang dikawal oleh MNC dan RDK Elite itu SMLE berhasil 2 kali ARA ya teman-teman. Nah untuk momen IPO hunter atau jangka pendek si TOSK ini saya rasa mungkin bisa sama seperti SMLE kemarin ya, minimal 1 kali ARA atau hijau boleh lah ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian penggunaan dana IPO-nya menurut saya lumayan bagus ya. Cuman di sini ada transaksi afiliasi teman-teman ya, dari perusahaan ke pengendali, yaitu pembelian tanah tadi ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk laporan keuangannya teman-teman ya, terjadi peningkatan dari segi aset, dari liabilitas atau hutang, dan juga dari ekuitas atau modalnya teman-teman ya. Dan menurut saya untuk keuangannya ini cukup aman lah ya untuk si TOSK ini teman-teman, seperti itu. Kemudian di IPO-nya kali ini TOSK memberikan waran dengan rasio 10:3 teman-teman ya. Ini menurut saya menarik karena beberapa IPO terakhir itu waran dengan rasio yang kecil seperti ini, 10:3, itu yang biasanya digoreng di hari pertama ya. Berbeda dengan waran-waran dengan rasio 1:1, 2:1, 5:4, itu yang biasanya di hari pertama warannya itu mentok-mentok di harga 10, 20 seperti itu teman-teman ya. Kemudian TOSK menjanjikan dividen 50% mulai tahun buku 2024 teman-teman ya. Jadi kemungkinan akan dibagikan di 2025 nanti teman-teman. Kemudian untuk valuasi dari TOSK ini itu sudah mahal ya teman-teman. Untuk ukuran saham IPO ya, ini sudah mahal sekali untuk dari PBV dan PER-nya. Dan memang untuk saham-saham teknologi itu memang valuasinya mahal-mahal teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kalau saya pribadi mungkin ikut dalam rangka momen IPO Hunter aja teman-teman ya, karena saya melihat track record underwriternya bagus ya. Terakhir mengawal saham IPO SMLE ya, mudah-mudahan bisa menjadi contoh ya. Mudah-mudahan bisa ARA juga 2 kali. Jadi saya manfaatkan untuk nyari cuan aja. Ditambah lagi ini ada bonus waran, menurut saya menarik. Jadi saya akan ikut IPO-nya si TOSK. Nah buat teman-teman yang ingin ikutan, pastikan dengan profil risiko dan money management masing-masing, karena setiap orang itu punya strategi yang berbeda-beda ya teman-teman. Seperti itu, mungkin bisa cuan bungkus ya, ARA sekali boleh lah jual. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan kita terkait IPO saham TOSK. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, dan kita akan bertemu kembali dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.